semuanya, welcome back to STEMA Talk Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk penonton setia STEMA TV. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi, yang hari ini akan memandu acara dari awal sampai akhir. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih, seorang dokter gigi. Nah, langsung aja kali ya, sebelah saya ada dokter Ivi. Hai dok. Halo Kak, salam kenal. Thank you udah invite aku. Iya, kita dokter Ivi sebelumnya udah pernah kesini ya? Udah. Podcast ini ya. Mm-mm. Sebelumnya bahas apa dok? Sama soal gigi susu juga. Gigi lagi. Iya. Tentang gigi ya. Iya. Oke, paling kayak kita ngobrol-ngobrol mengenai gigi karena kita di STEMA ini kan di sekolah ya, pasti banyak banget murid-murid nih, anak-anak, bocil-bocil lucu ini tahu gigi susu gimana sih? Maksudnya itu penting ya, seberapa jauh kita merawat gigi susu ini. Betul. Tuh, oke, kita langsung aja mungkin kayak dokter pernah nggak menangani kayak anak kecil yang ke dokter ke klinik kayak gigi susunya atau ada case-case nggak yang seru-seru nih yang lucu atau yang kayak takut atau langsung nangis atau gimana? Ada case-case yang lucu nggak yang giginya mungkin copot atau apa? Wah, banyak ya. Cuman kalau aku bagi problema anak itu ada dua, antara dari sisi psikologisnya atau memang di giginya itu sendiri gitu. Dan dua-duanya ada aja. Masalahnya lucu-lucu ada aja. Tapi yang dari dua sisi ini bagus, yang anaknya kooperatif, nurut, enak diajak ngobrol gitu ya. Giginya bagus, ada aja. Dan itu cukup banyak gitu. Nah, aku perhatiin anak-anak giginya bagus ini yang mereka nggak takut ke dokter gigi, itu memang dari kecil udah dibiasakan untuk ketemu sama dokter gigi gitu. Dan memang orang tuanya welcome banget, ayo nih kamu ke dokter gigi, ayo coba cuma dicek aja giginya. Jadi waktu anak-anaknya ketemu aku cuma dicek, mereka nggak takut. Malah Nggak kayak takut. gitu ya. Iya, malah langsung duduk buka mulut kayak, ayo dok, iya gitu. Gitu. Dan kalau di klinik aku nangis gitu atau gimana? Oh banyak. Gak mau gitu ya. Banyak yang takut ngeliat aku, itu udah banyak. Yang nangis ngeliat aku udah langsung nangis ada gitu. Tapi yang ketemu, yang lihat dokternya langsung duduk minta dicek banyak juga. Gigi susu itu yang sebelah mana sih dok? Gigi susu. Anak-anak, semua anak-anak pasti punya gigi susu. Iya, jadi up sampai umur 6 tahun pasti itu semua gigi susu. Gitu. Usia 6 sampai 12 tahun mulai tuh nanti pelan-pelan ada pergantian giginya. Oke. Gitu. Ada yang unik gak case-nya kayak giginya tuh kenapa gitu? Kayak apa copot kah atau gimana kayak rusak atau apa gitu anak-anak kan? Banyak. Cuman yang cukup berkesan buat aku tuh ada dua nih, gigi depan gitu. Jadi ada satu anak yang memang gigi susunya itu nggak copot, tapi gigi tetapnya itu udah tumbuh. Jadi giginya tuh ngegingsul gitu, tumbuhnya miring. Iya, dan akar gigi susunya itu sampai tembus ke gusi. Iya, jadi mau nggak mau waktu itu aku cabut gigi susunya. Memang mau nggak mau gusinya kayak dalam keadaan awal-awal agak bolong gitu. Tapi tubuh kita tuh bisa healing gitu. Jadi gusinya tuh pelan-pelan nutup sendiri. Iya. Berarti sebenarnya gigi susu ini itu maksudnya emang harus copot kah atau gimana dok? Baiknya copot. Baiknya memang ada copot. berapa sih? Maksudnya anak-anak normal itu gigi susunya tuh ada berapa ya? Normal ada 20. Saya waktu kecil kok lupa ya. Itu kayak skip kayaknya. 20 gigi susu, masing-masing sisi ada 5. Jadi total tuh 20 gigi susu. Nah, awal-awal gigi susu tumbuhnya tuh pasti di bagian tengah nih. Tengah 2 atas sama 2 bawah. Terus nanti sisanya mengikuti satu-satu ke belakang gitu. Nah, start usia 6 tahun itu berbarengan tuh gigi tetap yang di depan dan gigi geraham nomor 1 permanen yang di belakang. Itu berbarengan tumbuhnya. Gitu. Jadi start usia 6 tahun lah anak-anak tuh udah mulai pergantian gigi.
pergantian gigi itu tuh udah rame tuh ya dok ya. Pada datang ke Hmm, dokter nih. iya, giginya nggak copot dok, tapi gigi tetapnya udah tumbuh gitu Itu ya. berarti saran suggest dari dokter sendiri itu memang dicopot dengan maksudnya dengan bantuan dokter berarti ya. Betul. Jadi kalau gigi susu belum tanggal tapi gigi tetapnya udah copot, udah tumbuh, ya memang baiknya gigi susunya dibantu sama dokter untuk dicabut Oke, nah gitu. kita bahas ke gigi susu nih. Kan Mm-mm. kadang orang tua parents pun belum terlalu paham lah cara merawat gigi susu. Bahkan Mm-mm. anak-anak itu kan maksudnya seringkali giginya tuh banyak yang udah udah apa hitam-hitam, kebanyakan makanan manis atau ya itu yang Iya, ngemut-ngemut permen, yang anak kecil ya namanya yang suka manis-manis. Nah, iya. cara merawatnya tuh gimana sih dok? Gigi susu itu sebaiknya di treatment dengan sebagaimana? Oke, kalau ngomongin anak-anak, range-nya besar nih. Aku startnya dari usia 0, dia lahir sampai usia 12 tahun Mhm. konteksnya. Kalau masih awal-awal banget nih, masih gigi susu semua gitu, atau gigi susunya baru tumbuh satu atau dua, yaitu baiknya pakai kasa, dililitkan ke jari, kemudian pakai pasta gigi sedikit aja seukuran jagung. Oh, Itu tidak. dilap ke gusi. Iya, ke gusi sama kalau ada giginya satu dua dilap ke gigi gitu. Nah, saat kalau giginya mungkin udah tumbuh beberapa, bisa pakai sikat gigi anak. Mmm, Ukuran pasta giginya juga seukuran jagung aja gitu. Terus disikat ke seluruh giginya gitu. mmm. Nah, itu cara sikat giginya. Nah, kalau misalnya dietnya juga harus diperhatikan. Jadi ada dua faktor nih untuk merawat gigi. Satu, cara membersihkannya. Membersihkan gigi. Kedua, ini makanannya Oke, gitu. nah itu Makanan juga harus bagaimana? dijaga. Betul. Jadi hindarin makanan yang manis dan asam. Semua ya, manis-manis, gula, Permen iya, itu permen, iya itu kan musuh banget tuh, udah heeh. sering dikonsumsi sama anak-anak, itu sih hindarin. Iya, terus aku juga ngeliat anak-anak tuh makan kadang diemut, disimpan lama di mulut. Nah, itu juga nggak boleh. Karena nasi itu kan gula tetap. Nah, kalau gula diemut di dalam mulut sama juga itu bikin gigi mudah berlubang. Oke, mungkin Gitu. sebagai parent karena anak-anak kecil ya mungkin susah nelen atau apa gitu sebenarnya enggak juga, nggak ngaruh ya, Dok, ya? Maksudnya kan karena dia ini jadi ngunyahnya lama, diemut-emut. Iya. Nah, itu juga parents harus berani ngulik nih gitu. Anakku kok ngunyahnya sulit atau nelennya lama gimana? Bisa mungkin karena makanannya terlalu keras atau terlalu besar. Nah, memang harus dipermudah. Aku akuin memang itu tantangan sih untuk anak yang suka ngemut. Kalau udah di-effortin gimana pun masih suka ngemut ya. Mohon maaf memang harus sabar. Ini ujian. Ini ujian ya. Tapi Iya, gigi susu itu berarti penting nggak sih, Dok? Kan nanti akan berubah penting. jadi gigi permanen. Mm-mm. Tapi seberapa penting gigi susu ini karena sampai umur 6 tahun ya tadi ya. Hmm, sampai usia 12 tahun Sampai 12 sih. tahun Gigi ya. susu itu baru semua berganti ke gigi tetap kurlap di usia 12 tahun. Penting. Jadi gigi susu itu tubuh kita ini semua terkoneksi, Kak. Tubuh kita semua terkoneksi. Nah, kalau gigi berlubang artinya kan ada bakteri di dalam situ dan bakteri itu nggak boleh disimpan lama-lama. Bakteri itu bisa nyebar gitu. Kalau saya ibaratin contoh kalau ada teman kita batuk, kita akan mudah tertular batuk. Sama gigi juga kalau misalnya ada satu gigi berlubang, ada bakterinya, maka gigi lain akan mudah Akan mudah. ada bakterinya dan itu juga bisa nular lewat misalnya sharing sendok, garpu. Nah, itu kan bakterinya juga saling Harus steril menyebar. lah berarti ya. Iya, betul. Oke, oke. Satu gitu, bakteri itu mudah menyebar gitu, dan itu nggak baik untuk tubuh. Kedua, gigi susu itu juga menjadi jalur penentu gigi tetap. Jadi kalau misalnya gigi susunya udah rusak, udah dicabut duluan, maka gigi tetapnya itu cenderung akan tumbuh lebih lambat atau tumbuhnya itu miring. Nah, itu dia tuh. Berarti emang harus dirawat ya, di treatment juga tuh yang penting. Betul, betul. Jadi gigi susu itu penting. Tubuh kita tuh penting untuk Kayaknya dirawat. saya lupa karena kayaknya saya nggak ada masalah kayaknya ya. Ah, Jadi kayak nggak pernah tuh kayaknya gigi susu gigi permanen.
Oke, berarti tadi fungsinya sebenarnya kayak gigi kita normal lah ya, gigi biasa ya. Cuma saja Hmm, nanti ada perubahan di gigi susu jadi gigi permanen hmm, gitu. Dan memang harus ada treatment dari makanannya ataupun apanya. Sama hmm. saya sering dengar tuh anak-anak suka minum susu atau minum manis-manis sebelum tidur. Oke. Kayak gitu gimana tuh dok? Kalau minum susu memang baiknya segera sikat gigi ya, karena lagi minuman sufor itu kan tetap ada kandungan gulanya dan lagi gula itu nggak baik untuk gigi gitu. Nah, jadi ya emang baiknya habis minum sufor segera sikat gigi. Sikat gigi. Ha, anaknya ngantuk dok, mohon maaf harus dibangunin anaknya. Iya, yuk sikat gigi yuk gitu. Iya. Terus Ya. berapa banyak nih berapa kali kita untuk kayak sikat gigi ke anak kecil apakah beda nih treatmentnya gigi susu sama gigi yang kita kayak kalau kita kan kalau misalkan 3 kali ya sehari benar Oh, nggak 2 tuh kali 2 kali sehari. saya rajin banget 3 kali tiga apa 2 kali aja cukup. Ya, kalau sikat gigi gigi. susu Sama gigi susu juga sama. Sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Gitu. sama Jangan sampai nih parents habis sikatin gigi anaknya malam-malam masih dikasih minum susu lagi. Gitu. Nah, itu kan PR lagi, gulanya nempel lagi. Iya benar-benar kadang nggak tega gitu ya dokter kalau Iya. anak tuh lucu-lucu soal permintaannya Iya, mama tuh lapar gitu ya. Udah. jadi diturutin bahaya di giginya juga ya Iya, nggak apa-apa sih kasih susu lagi, sikat gigi lagi. benar. Pokoknya jangan biarin anak tidur tanpa sikat gigi. Oke seberapa ngaruh nggak tadi tuh dok kalau misalnya kita turutin terus apa yang efeknya terjadi nih sama gigi susu kita maksudnya kayak eh, cemilin permen terus nggak sikat gigi efeknya apa tuh nanti si gigi susunya Iya, jadi cemilan-cemilan tuh kan cenderung kandungan gulanya tinggi ya juga sama juga. Jadi pasti akan bikin gigi susu tuh lebih mudah berlubang gitu. Nah, gigi berlubang efeknya sakit gigi, bau mulut gitu. Dan yang penting adalah juga gigi itu kan dipakai untuk makan. Dan anak-anak ini sedang masa pertumbuhan. Kalau dia makannya aja udah sulit, nanti kandungan nutrisinya kurang karena dia sulit makan gitu. Jadi memang harus gigi itu dicek berkala, pastiin anak tuh juga makannya nyaman supaya dia asupan nutrisinya terjaga gitu. Oke. Berarti sebenarnya yang penting kita ngerawat giginya aja ya. Kalaupun nanti kita berlubang atau apa, itu berarti juga ngaruh ke pas kita ngobatin, terus gigi yang permanennya pun juga ngaruh nanti nyusul belakangan nih untuk dia tumbuhnya gitu kan. Kalau misalnya emang terjadi gigi berlubang, karena banyak banget saya perhatiin anak kecil kalau buka mulut, berlubang giginya. Iya, hitam-hitam itu ya, giginya Hitam-hitam atau rusak kasihan. kayak gitu ya. Itu ngaruh ke perkembangan anak juga berarti kan ya dok ya? Ngaruh ya, bisa memperlambat pertumbuhan gigi tetapnya juga. Terus gigi geraham belakang itu kan dipakai untuk makan, kalau gigi depan untuk berbicara. Jadi kalau misalnya gigi rusak ya memang selain nggak sehat, makanannya asupan nutrisi terganggu, untuk bicara pun juga jadinya lebih sulit. Lebih sulit ya. Ada nggak makanan-makanan dok yang memang pada saat umur-umur segitu gigi susu itu yang makanan-makanan yang memang dari dokter suggest kayaknya bagus nih buat gigi ya maksudnya pertumbuhan gigi atau apa Yang kandungan kalsiumnya tinggi. apa aja tuh Susu, telur, keju, yogurt, jadi produk turunan dairy. ya Itu kandungan kalsiumnya tinggi. Dan kayaknya anak-anak rata-rata suka sih harusnya. sekarang udah banyak rasa Udah banyak, iya. ada strawberry Iya, betul. Iya. Dan jangan lupa tetap sih, jadi nutrisinya itu sama sikat giginya juga. sikat giginya ya tadi berarti kandungan odolnya pun juga harus dicek juga ya dokter Iya, kalau pasta gigi anak, ini kok oke kok semua recommended untuk aman ya berarti ya? aman untuk dipakai anak-anak.
Oke, yang penting Gitu. jaga makanan. Jaga makanannya. Betul. Oke, ada gigi-gigi yang kayak kalau tanggal-tanggal gitu nggak sih dok? Kayak emang ada nggak momen yang gimana kalau gigi susnya muncul, terus gigi permanennya juga, padahal giginya ini sehat, gigi susnya sehat, tapi gigi permanennya tuh mau langsung itu masuk yang kayak tadi dokter bilang. Tapi ini udah sehat semua loh dok, nggak yang kenapa-napa ya. Iya. Ada konsekuensi kayak gitu juga ada pernah Oh iya, ada ada case konsekuensi. gitu ya. Ada case kayak gitu banyak. Jadi gigi tetapnya tuh tumbuhnya miring karena space untuk dia nggak ada. Nah itu gimana tuh dok kalau kayak gitu? Nah, Tapi giginya sehat ya, maksudnya gigi giginya susunya sehat. semua sehat ya. Betul, gigi susunya sehat. Karena gigi susunya, ukuran gigi tetap kan lebih besar dibanding gigi susu. Jadi kebayang tuh gigi tetapnya mau keluar, tapi space-nya nggak ada. Akhirnya dia cari celah tuh antara dia maju atau mundur gitu kan. Jadi ceritanya kayak gitu. Nah, terus dok, cara perawatannya gimana? Nah, sekarang itu sudah ada perawatan behel untuk anak. Gitu. Behel untuk anak itu ada dua, antara yang kayak gigi palsu atau yang bentuknya sudah kayak plastik, itu clear aligner. Oh, canggih. Canggih zaman now, iya. Jadi pasien di klinik Neo ya itu ada yang sama juga. Jadi gigi susunya udah tumbuh, gitu, tapi udah tumbuh tapi gigi susunya belum tanggal. Ya udah akhirnya dipakein alat clear aligner ini, rahangnya dilebarin supaya ada space untuk gigi tetapnya ini tumbuh. Oh, gitu. Gitu. Atau pakai behel itu tadi dipaksa untuk pelan-pelan. Iya. Gitunya ya. Iya, behelnya tuh kayak gigi palsu lepas pasang gitu, bisa itu disetting untuk nanti ngelebarin rahangnya juga gitu, dan ngedorong giginya itu juga bisa. Itu Jadi berapa ada dua alat. dok prosesnya? Tergantung kasus giginya, betul. Tapi rata-rata mulai ada progres itu 3 bulan lah. Kita baru bisa lihat, oh nih giginya gerak nih, space-nya terbuka nih, itu kira-kira 3 bulan pertama lah. Oh, Gitu. bersabarlah berarti. Iya, Berarti betul. kecil-kecil juga udah mulai kayak gitu ya, pakai behel ya. Aku Iya, tahu. betul. Zaman sekarang tuh saya perhatiin rahang anak-anak itu makin mengecil. Sedangkan ukuran gigi tetap kan gitu-gitu aja. Gitu. Jadi semakin kesini memang makin banyak kasus di mana anak-anak itu giginya berantakan. Gitu. Nah, kurang space, betul. Jadi gigi susu yang baik itu kalau dia space-nya banyak atau giginya jarang-jarang. Jadi kalau giginya jarang-jarang tuh bagus. Artinya space untuk gigi tetapnya ada. Gitu. Kalau misalnya gigi susunya rapet, nah itu malah nggak baik. Pertanda, wah ini kemungkinan besar gigi tetapnya tumbuhnya bakalan maju mundur. Kalau udah kita lihat giginya tuh strukturnya tuh udah rapat gitu ya giginya. Terus Betul. tanda-tanda dia mau tumbuh tuh gimana dok? Si gigi permanen ini ya. Mau tumbuh tuh gimana tanda-tandanya? Normalnya gigi susunya goyang. Normalnya gigi susunya udah goyang. Tapi ya itu lagi makin kesini karena space-nya dikit, jadi banyak tuh gigi tetap yang tumbuhnya itu lebih maju atau lebih mundur dari gigi susu. Jadi nah kalau konteksnya mau pencegahan paling di ronsen. Dilakukan ronsen aja gitu. Dilakukan ronsen, nanti dokternya akan menilai kok gigi tetapnya udah deket sama gusi, tapi gigi susunya belum goyang. Nah itu udah pertanda. Paling dari ronsen sih. Gitu. Mungkin lebih dekat kali ya. Oke, siap. Kita dapat. Nah ya, sama mau ngingetin nih teman-teman kalau misalnya ini mumpung ada dokter gigi ya guys. Jarang-jarang ya kita kedatangan dokter gigi ini. Nah kalau misalnya ada pertanyaan dari parents ataupun dari teman-teman STEMA TV, boleh banget nanti kirim aja pertanyaannya di kontak kita ya, langsung di Instagram kita DM aja, nanti nama dan nomor teleponnya, informasi aja, nanti kita akan bantu jawab sama-sama ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke lanjut ya dok ya, tadi seru banget gigi bergoyang-goyang. berarti tadi giginya goyang-goyang tuh gigi susunya ya, berarti itu udah tanda awal lah. Betul. Sakit nggak sih dok? Ada sakit nggak? Enggak. Biasanya nggak sakit. Jadi kayak memang udah ada rasa untuk kayak mau tanggal aja gitu ya berarti ya. Betul. Jadi
gigi susu itu kalau misalnya udah mau ganti, dia awal itu tandanya goyang. Nah, saya pribadi, saya akan saranin pasien anak-anak ini pakai lidah aja supaya dia cepet tanggalnya, supaya dia Bisa makin pakai lidah goyang. dok sebenarnya. Kalau sejauh ini sih bisa sih. Heeh, Saya tuh nggak inget loh. nggak kebayang ya kak ya. Oh ya, karena kayak saya dulu tuh normal apa gimana? Ih, bagus dong kak. Kan giginya rapi nih kakaknya. Maaf ya, Heeh, masalah. iya. Oh, Iya, zaman now makin banyak yang makin berantakan, case, makin banyak, Kak. karena Iya. makanan juga faktor juga nggak sih dok, sekarang makanannya beragam Kalau dengan konteksnya variasi berlubang, jenis. iya, makanan. Terus hindarin juga kebiasaan makan yang keras kayak es batu, ngegigitin es batu. Terus anak-anak tuh kan suka ngegigitin yang keras-keras tuh kayak mungkin kuku, pulpen. Nah, itu juga harus dihindarin. Wow, di mana anak ini ya? Iya, Ya, bener. lihat dulu ya dok ya. Oke. Buka pertanyaan. Oke, dari Sastro Tangerang. Dok, kemarin gigi susu anak saya copot, tapi pas copot saya kaget sudah ada gigi yang nyundul di belakangnya. Jadi kesannya miring tumbuhnya. Itu bagaimana ya dok? Apa harus cek ke dokter apa sampai full tumbuh dulu? Oke, thank you Kak Kak Sastro. Sastro. Ya, menurut saya segera ke dokter gigi aja untuk dicek karena kalau tumbuhnya miring ya sebaiknya segera dirawat sebelum dia tumbuh makin makin berantakan takutnya gitu. Jadi kalau misalnya gigi belum tumbuh sempurna, lebih mudah untuk dokter menggerakkan gigi ini gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya baiknya segera ke dokter gigi supaya bisa dihandle sesegera mungkin sama dokternya gitu. Jadi tetap kita harus cek case-nya dulu ya. Harus dicek dulu case-nya gitu. Tapi kalau udah ada kayak gitu dok, yang kayak tadi ya, bener yang kayak Kak Sastro info kan berarti ada yang nyundul, terus itu kan jadi kayak berbarengan tuh dempet gitu kan berarti. Nah itu tuh treatment yang dokter biasa lakukan apa sih biasanya? Kalau dia udah nyundul gitu, saya lihat-lihat dulu tumbuhnya lurus atau tidak. Terus biasanya saya juga akan minta pasien ronsen posisi akarnya, posisi giginya itu bagaimana. Kalau misalnya menurut saya space-nya cukup, tumbuhnya masih lurus, saya biarin aja. Tapi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan ronsen itu tumbuhnya miring, ya harus segera dilakukan tindakan gitu. Jadi lihat-lihat kasusnya sih, dia tumbuhnya lurus, miring kah, space-nya cukup atau enggak gitu. Tapi itu jadi sakit ya sih dok, ada efek sakitnya, nyut-nyut gitu. Kalau misalnya udah ada yang nyundul gitu, tergantung bisa sakit bisa enggak. Tapi tubuh kita tuh bisa beradaptasi. Jadi tubuh tuh pun juga udah quote and quote prepare nih. Oh memang ini udah ada gigi tetap yang mau tumbuh gitu. Berarti ini juga ya, apa namanya nanti dibehelin lagi buat rapi gitu kan. Iya, kalau memang diperlukan gitu. Bisa. Yang penting tuh kayaknya ronsen itu tadi ya. Iya, dicek, dokter pasti akan minta ronsen, baru dokter bisa kasih kesimpulan treatment ke depannya gimana. Oke, sebenarnya Gitu. nih tadi udah bahas juga sih kenapa penyebab anak-anak itu banyak berlubang. Boleh didetailin lagi nih dok, apa sih makanan kah? Ada makanan kayak gimana nih yang kan case sekarang kan banyak banget gigi anak berlubang. Nah, itu sama cara mungkin ngatasinnya ya. Nah, kayaknya nih parents tuh banyak yang belum tahu, tapi sering banget saya lihat gigi anak berlubang. Banyak sering terjadi. Banyak. Jadi gigi berlubang itu ada 2 faktor besar itu. Satu dari dietnya, makanannya pasti. Hindarin makanan yang manis dan asam. Nah, bukan jumlah kuantitasnya juga diperhitungkan, tapi lama exposure makanan ini ke gigi gitu. Jadi makan permennya cuma 1, tapi diemutnya sejam. Nah, sama aja itu juga akan bikin gigi berlubang Oh, oke, gitu. Jadi dietnya diperhatikan. Kedua, kalau
Selain makan manis, yaitu hindarin makanan yang asam. Karena asam itu akan mengikis permukaan gigi, gitu. Jadi Hmm, giginya nggak coklat-coklat, tapi giginya jadi lebih rapuh. oke. Asam itu Heeh. berarti apa aja tuh contohnya? Semua yang asam-asam, apa ya, mungkin makan jeruk, ada pasien aku tuh dia sehat banget suka makan salad pakai peresan lemon. Nah, itu tuh makanan asam, gitu. Jadi ini pasien aku sehat banget suka makan salad pakai peresan lemon, dia iya, setiap aku bersihin karang giginya dia ngilu setengah mati. Oh, kebanyakan dosis asamnya ya. Iya, gitu. Jadi aku bilang, "Coba Bu, jangan pakai lemon dulu, makan salad biasa aja," gitu. Nah, udah tuh ketemu aku lagi, dicek lagi, udah nggak ngilu giginya. Hmm, Jadi tuh diet itu sepengaruh itu, dan sebenarnya tubuh kita tuh bisa secepat itu loh beradaptasi beradaptasi gitu, ya. kalau segera ditangani ya. Hmm. Heeh, gitu. Aku jadi Jadi pengen nanya juga dong. nih boleh boleh. Kalau saya sering minum kopi, Hah? teman-teman saya di sebelah sana juga sering minum kopi. Iya, kopi tuh Kopi gimana tuh dok? asam. Kan asam, iya benar. Iya betul, kopi itu asid atau asam. Jadi memang bikin gigi lebih mudah ngilu, lebih sensitif karena yaitu permukaan giginya pasti ada yang terkikis. Gitu. Dan kopi itu meninggalkan stain atau pewarna. Jadi kalau misalnya si giginya nggak bersih, si pewarna dari kopinya itu nempel ke permukaan gigi, bikin gigi lebih mudah kuning. Nah, kemudian bikin permukaan gigi lebih kasar. Kalau permukaan gigi lebih kasar, bakteri, sisa makanan itu lebih mudah nempel. Nah, takutnya bikin berlubang. Oh, Gitu. ujungnya tuh berlubangnya itu ya. Ujung-ujungnya bisa berlubang. Oke. Gitu. Heeh. Aku sih saranin pasien kalau suka minum kopi pakai sedotan. Sedotan, Pakai sedotan, betul. Jadi kita masih bisa menikmati enaknya si kopi, tapi lewat ya, merasakan di lidah tapi langsung ditelan, nggak nggak lewat gigi seminim gitu ya. mungkin nyentuh gigi. Itu gigi. Gitu. Langsung Iya. dapat insight kita. Iya, saya juga suka minum kopi. Kopi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya dok yang masuk. Wah Iya. banyak nih. Susah nih ya Wah, dok. parentsnya kalau mau konsul boleh loh. Langsung kita ke mana kliniknya dok? Neo Art Dental di BSD juga di Ruko Pasar Modern Timur 2. Oke. Iya. Instagramnya dok. @Neo Art Dental Center. Oke, nanti dibantu teman-teman Di bawah sini. Oke, lanjut ya dok. Iya, Ada dari Kak Hendra. oke. Apakah gigi susu yang tanggal terlalu cepat bisa mempengaruhi susunan gigi anak di masa depan? Oke, Kak Hendra. Betul jawabannya. Jadi gigi susu itu dia penentu jalur gigi tetap tumbuh. Gitu. Jadi fungsi gigi susu ini ada dua untuk pertumbuhan gigi. Satu sebagai guidance untuk gigi tetapnya tumbuh, sama kedua dia menyediakan space. Jadi kalau misalnya gigi susunya ini tanggal duluan, maka satu nggak ada guidance kan untuk gigi tetapnya tumbuh, sama kedua space-nya akan lebih mudah mengecil. Jadi si gigi tetapnya tuh tumbuhnya bisa lebih lama dan dia lebih mudah untuk geser ke depan atau ke belakang. Iya, jadi memang kalau saya diajarkan kalau misalnya gigi susu itu rusak, sebisa mungkin jangan dicabut dulu. Mungkin auspisi terakhir tuh perawatan syaraf. Jadi dipertahankan dulu lah si gigi susu ini, jangan dicabut dulu gitu. Berarti tunggu umurnya. Iya, tunggu umurnya. Tunggu umur di mana gigi permanen itu mulai tumbuh di umur Di umur-umur sesuai dengan gigi susu itu gigi sendiri, susu. antara 6 sampai 12 tahun itu. Oke, Gitu. oke. Iya. Oke, semoga terjawab ya Kak Hendra. Kita lanjut ke Kak Selvi. Apakah mitos penggunaan obat-obat dan antibiotik menyebabkan gigi hitam? Dan kalau sariawan di gusi, apa itu penyebabnya juga kurang kalsium? Oke, Kak Silvi. Eh, Sekarang dokter-dokter gigi sudah diedukasi antibiotik mana yang aman untuk gigi dan mana yang nggak boleh. Jadi harusnya sekarang sih selama antibiotik ini diberikan oleh dokter, harusnya sih aman-aman aja gitu. Harusnya tidak menyebabkan gigi berubah warna gitu. Tapi memang kalau zaman dulu ya memang namanya seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan lain-lain, memang zaman dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu memang masih ada antibiotik-antibiotik yang masih diresepkan oleh dokter yang masih bisa menyebabkan gigi berubah warna gitu. Cuman zaman now kita udah diedukasi, itu udah ditekenin banget tuh dari kita kuliah jangan obat ini gitu. Jadi harusnya aman.
untuk antibiotik. Nah, kedua untuk sariawan itu bisa pengaruh dari kekurangan kalsium. Jadi gini, penyebab sariawan sendiri itu sampai sekarang tuh kita bilangnya idiopatik atau tidak diketahui sebetulnya. Iya, tapi kira-kira faktornya itu banyak. Betul, bisa kekurangan multivitamin, bisa kekurangan salah satu kalsium, stres, atau memang jaringan rongga mulut kita itu tipis, nggak setebal di kulit. Jadi mungkin makan yang ayam goreng misalnya agak tajam dikit gitu kan, atau misalnya kegigit sedikit, atau ada gigi taring gitu kan, gigi taring anak yang bagian yang tajam, anak ketekan sedikit ke daerah situ, itu Jadi juga bisa bikin sariawan. sariawan, betul. Jadi itu bisa tapi belum tentu. Oke, sama sariawan itu kan ada beda-beda nih dok. Ada kadang saya di sini, terus kadang di lidah. Itu tuh juga beda-beda penyebabnya juga ya dok. Sariawan ada di lidah, terus kadang ada di antara mulut-mulut, terus di belakang tiba-tiba. Itu semuanya beda-beda ya penyebabnya. Iya itu Atau bisa semuanya beda-beda. tuh sariawan semua namanya. Ini arti sariawan luas banget ya. Cuman aku asumsikan sariawan yang itu gitu. Kalau di kedokteran namanya stomatitis aftosa gitu. Atau kita bahasa awamnya bilangnya sariawan lah itu. Bisa sama, bisa berbeda-beda. Nah lagi penyebab sariawan itu sendiri tetap tidak diketahui. Jadi kalaupun dia timbul, penyebabnya bisa sama, bisa berbeda-beda. Itu sih. Kadang ada orang yang sering banget saya lihat sariawan. Oke. Iya, saudara saya tuh tiap bulan ada aja 1, 2, tapi cepat hilangnya juga. Oke. Aku saranin sih baiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis penyakit mulut, SPPM. Itu karena nggak rajin merawat gigi kah ada pengaruhnya dok? Bisa, Bisa ya? bisa. Jadi mungkin atau dia kekurangan multivitamin apa gitu sehingga rongga mulutnya tuh lebih mudah, konten tuh lebih renggang, jadi lebih mudah luka, lebih mudah timbul sariawan. Itu bisa. Jadi itu biasanya tuh tugas dokter spesialis penyakit mulut untuk melakukan diagnosa lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin dilakukan pemeriksaan tes darah, mungkin bisa gitu. Jadi itu biar dokter spesialis yang Bisa mengecek lebih langsung. Thank you dok sama. Oke. Semoga bisa menjawab ya Kak Selvi. Kita lanjut ke Kak Maria. Halo dokter, izin bertanya untuk anak usia 2 tahun, pasta gigi apa yang aman digunakan? Karena pada umumnya pasta gigi yang dijual di pasar rasanya manis. Meskipun pada produk terkandung fluoride. Terima kasih dok. Semoga bisa terjawab. Oke, jadi pasta-pasta gigi semuanya aman. Gitu, di Indonesia semua aman, pastinya sudah ada cap BPOM-nya juga, gitu semuanya aman. Nah, memang sengaja dibuat ada rasa-rasa ya, Bu Maria, ada rasa blueberry, strawberry, memang supaya mengencourage anak-anak tuh untuk mau sikat gigi. Pun kalau manis itu masih dalam batas wajar. Itu. Heeh. Jadi itu it's okay. It's okay. Malah itu bagus untuk mengencourage anak supaya dia mau sikat gigi. Gitu. Berarti itu semuanya udah aman lah ya. Semua itu udah aman. Oke, semoga menjawab ya. Kita lanjut lagi ke Kak Thomas. Selamat sore dokter, cucu saya usianya 6 tahun. Gigi susu bagian bawah tumbuh di dalam tidak pada tempatnya, sehingga gigi susu bagian bawah terdesak dan patah. Pertanyaannya, apakah gigi yang tumbuh tidak pada tempat itu harus dicabut, sementara gigi tersebut masih kuat atau baru tumbuh? Oke Pak Thomas, ini dokter harus cek lagi ya. Satu, mengkonfirmasi apakah betul itu gigi susu atau gigi permanen. Gitu. Kedua, ini saya nggak tahu nih usia berapa untuk cucu. 6 tahun. 6 tahun. Oke, saya asumsi masih gigi susu. Baiknya dicek dulu deh ke dokter. Susu bagian bawahnya terdesak dan patah. Oke. Apakah gigi yang tumbuh tidak pada tempat itu harus dicabut? Oke, baiknya dicek dulu Pak Thomas. Karena itu biar dokter yang menentukan gitu, apakah gigi itu masih oke untuk dipertahankan atau memang harus dicabut. Gitu. Lanjut.
Mm-mm. Berarti balik lagi Pak Thomas dan teman-teman mungkin bisa langsung ke klinik Iya, untuk cek langsung bersama dokter Ivi. Ke klinik mana dok? Neo Art Dental Center. Nanti Mungkin dicek dicek ya. dulu ya. Oke, lanjut ke Kak Nana. Pada usia berapa gigi susu mulai tumbuh dan mulai tanggal? Bagaimana cara merawat gigi susu agar tetap sehat? Oke, Kananang gigi susu tumbuh di usia 6 bulan rata-rata gitu. Kita ada di penelitian ada masa tunggunya kira-kira 6 bulan juga. Jadi up to sampai setahun kalau masih ada gigi susu yang belum tumbuh masih kita boleh asumsikan normal gitu. Jadi biasa tapi kalau kita ambil rata-rata startnya di usia 6 bulan. Nah, gigi susu semuanya tumbuh di usia kurang lebih di 3 tahun. Gigi susu. Oke, jadi usia 6 bulan sampai 3 tahun itu rentang pertumbuhan gigi susu. Kemudian gigi tetapnya akan mulai tumbuh di usia 6 tahun sampai 12 tahun. Gitu. Nah, untuk perawatan gigi sama juga, Kak. Jadi makanannya harus dijaga, hindarin makanan yang manis dan asam gitu. Jumlahnya dikurangin yang manis, asam jumlahnya dikurangin, jumlah exposure-nya dikurangin gitu. Dan kedua, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Pastikan cara sikat giginya benar, pastikan sisa makanannya tidak tertinggal di situ. Nah, kalau cara sikat gigi itu udah banyak ya di sosial media, cara sikatnya putar-putar gitu. Pastikan semua bagian giginya kena. Kemudian semua bagian gigi kena, sama kedua dicek lagi. Kalau misalnya dilihat, oh ini masih ada sisa makanan, dibersihin lagi gitu. Memang harus sabar ngerawat gigi anak. Iya, jadi kita udah dicek nih, udah nih si giginya udah bener-bener dilihat lagi tuh, oh nggak ada nih sisa makanannya. Oke, baru anak boleh dibiarin tidur Oke, gitu. umur berapa tuh dok? Anak harus bisa gosok gigi sendiri dan bisa menggunakan pakai pasta gigi itu umur berapa? Sesegera mungkin kalau anak udah bisa jalan, motoriknya dia udah mulai bisa makan sendiri, coba pelan-pelan diarahkan untuk dia sikat gigi sendiri. Berarti umur enggak itu umur Nggak tergantung umur, usia usia 2 tahun gitu, 2 dia tahun. dia udah mulai bisa jalan, udah bisa makan sendiri, segera latih anak untuk sikat gigi sendiri. Tapi di bawah pengawasan orang tua, karena orang tua harus memastikan semua bagian giginya tersikat. Gitu. Jadi habis anak sikat gigi sendiri, parents harus sabar cek lagi gigi anaknya. Gitu. Dari depan ke samping. Iya, dari belakang, Oh, dari belakang. dari belakang memutar ke depan, dari belakang memutar ke depan, keluar. Kemudian bagian dalamnya juga Yang bagian susah dalam. kan yang dalam. Iya, betul. Nah, itu parents harus latih. Anak-anaknya harus sabar dilatih bagian luar ke depan, dari belakang ke depan, terus bagian dalam dari belakang ke depan gitu. Lidahnya jangan lupa disikat. Iya benar-benar lidahnya Gitu. juga ya. Lidahnya juga. Betul, lidah tuh sarang sisa makanan, bakteri nempel semua di situ. Nakal anaknya gini dia padahal masih nempel Masih ya. nempel. Oke. Ada faktor genetik nggak dok? Apa faktor genetik dari orang tua atau apa yang menyebabkan giginya ini memang sulit dirawat, giginya memang gigi susunya atau giginya tumbuhnya lama, kan ada yang kayak gitu-gitu kan. Betul, ada yang kayak gitu, faktor keturunan Keturunan. atau memang mutasi genetik lah ya kita bilang. Jadi memang suatu kondisi di mana giginya tuh rapuh atau jumlah benih giginya itu nggak lengkap, itu ada aja memang. Atau banyak pasien aku yang oh sebelah sini ada gigi taring, sebelah sini nggak ada gigi taring, itu juga ada gitu. Tapi jarang. Jarang, mungkin kalau saya bisa data secara kasar dari 100 orang mungkin hanya 2, 3 gitu. Jadi kalau Termasuk kita ambil anak-anak pun termasuk anak-anak. Jadi kita bisa bilang 90% lebih ya memang karena dietnya, karena sikat karena giginya. makanannya. Iya, Oke. gitu. Berarti tadi anak-anak udah bisa 2 tahun ya untuk gosok gigi sendiri ya. Iya, Oke. as soon as anak udah bisa makan sendiri, latih dia untuk sikat gigi sendiri. Kalau milih sikat giginya itu ada rekomen nggak dari dokter?
Sikat gigi anak, pastinya untuk anak-anak sikat gigi anak aja sih, sesuaikan dengan usianya. Oh, berarti apapun itu yang ada di pasaran berarti aman-aman aja atau tergantung bulu lihat bulunya atau apa? Aman-aman aja kalau untuk sikat gigi anak, setahu saya memang, hanya satu tipe aja sih. Oh, satu tipe. Satu tipe itu aja gitu. Maksudnya kalau biasanya dipecah berdasarkan usia, bukan berdasarkan tebal tipisnya bulu. Bulu. Iya, beda dengan sikat gigi dewasa. Mm-mm. Kalau sikat gigi dewasa dia dipecah berdasarkan, bulu. Ada yang very soft, soft, hard gitu. Kalau untuk dewasa itu yang soft aja kalau saran saya. Kalau very soft biasanya dia akan terlalu mudah patah juga gitu. Susah banget nolongin gigi ya. Iya. Berarti kalau makanan pun itu faktor paling utama justru ya tadi ya dok ya. Karena kan anak-anak suka nyemil atau suka yang manis-manis. Betul. Dan tadi sikat giginya 2 kali. Oke. Ada case-case yang lucu nggak dok di klinik yang bisa di-share ke teman-teman? Mungkin bisa dibagi atau yang bisa yang lucu-lucu lah atau yang mungkin bisa bikin parents kayak oh iya nih harus kayak gini. Kita merawat anak gitu, itu kita perhatikan 2 faktor ya gitu, faktor psikologis dan faktor kesehatannya dia gitu. Oke, mulai dari psikologis dulu. Jadi, anak-anak itu kalau nakal nih jangan ditakut-takutin, nanti disuntik dokter ya. Wah, itu anak-anak seperti ini pasti ngelihat kita langsung takut. Nah, ya Gitu. bener. Jadi parents nggak boleh mengancam anak menggunakan dokter, gitu. Jangan pakai alat-alat kekerasan seperti suntikan, gitu. Gitu. Malah anak-anak tuh harus sering diajak ke dokter. Kenalan aja, main aja, gitu. Kalau di klinik neo, kita lihat dulu kalau anaknya udah kooperatif, berani nih duduk, ketemu dokter, saya hai segala macem, baru kita mulai tindakan. Gitu. Tapi kalau misalnya anaknya udah takut, kita pun tidak, akan, meminta anak untuk tindakan yang besar-besar gitu. Awal tuh pasti kita amatin dulu, oh anak tuh pegang alat kita dulu, kenalan nih, oh kita ada kaca mulut, kita ada boneka gigi, kemudian pelan-pelan tuh digiring, ayo coba duduk sendiri gitu kan, main sama alat dokter. Baru nanti lama-lama, dibersihin dulu giginya, kita bantu sikat-sikat. Nah kalau anaknya udah berani baru kita, melangkah ke tahap berikutnya, mungkin tambal gigi, cabut gigi gitu. Itu satu gitu, jadi anak tuh harus dilatih gitu, dilatih, diperkenalkan ke dokter sedini mungkin gitu. Terus yang kedua juga merawat, kesehatannya anak gitu. Nah kesehatan anak ini saya kan ngajarin ngerucut dari kesehatan umum baru ke kesehatan giginya gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus nih anak kok tumbuh giginya telat gitu. Nah nomor satu saya akan cek apakah anak ini makannya normal. Nah, nutrisinya tercukupi atau tidak gitu. Karena kalau misalnya, DSA-nya udah bilang, "Oh, nih anaknya, berat tubuhnya kurang nih," gitu. Berarti kan kekurangan nutrisi. Nah, nutrisi kurang maka itu akan menghambat pertumbuhan giginya. Jadi tidak spesifik hanya karena kalsium, betul. Tubuh kita tuh semua terkoneksi gitu, gitu. Nah, terus kedua nih, oke, tubuhnya normal, makannya normal, baru nih kita ngerucut ke giginya gitu. Oke, makannya baru nih kita bedah suka makan manis atau enggak, sikat giginya rajin atau tidak, gitu. Itu sih. Jadi perhatikan 2 faktor ini. Memang secara psikologis anak harus dilatih ke dokter, diajak main ke dokter gitu, dikenalin, sama kedua makanannya juga dijaga gitu. Baik nutrisi secara keseluruhan maupun, untuk kesehatan giginya itu sendiri, gitu. Ada nggak sih dok yang kayak susah banget buka mulut ya? Oh banyak, bahkan sampai yang, papa mamanya ada. Iya gitu, Berarti Itu harus itu memang konsekuensi kami sebagai dokter, harus sabar gitu. Kita butuh kekooperatifan dari orang tua untuk merawat anak gitu. Tim kami udah terlatih untuk menangani anak-anak yang kooperatif maupun yang rewel gitu ya, gitu. Jadi, apa, eee
ya anak-anak tuh harus dilatih ke dokter, terus ya tim kita sih udah ada yang support untuk oke anak-anak ini. Bisa kita kan tanya ke parents, oke ibu bapak mau anaknya segera kita rawat atau ya udah kita latihan dulu aja baru next time kita treatment gitu. Oh, bisa. Kita kita perlu kok kooperatifan dari orang tua gitu. Heeh, jadi kalau misalnya oke dok gak apa-apa treatment sekarang, nah itu nanti ada tahap-tahapannya lagi tuh. Mau orang tuanya pangku anaknya, bantu dipegang anaknya, atau misalnya, ya udah tunggu kita latih anaknya, kita biarin, ya udah nih biarin dia nangis dulu, biarin dia teriak-teriak dulu sampai capek baru dia buka mulut, bisa kayak gitu. Heeh, itu ada opsi gitu. Nah, untuk kasus-kasus pernah ada anak mungkin dia autism, dia memang tidak kooperatif gitu. Itu biasanya saya juga akan rujuk ke dokter spesialis anak. Itu biasanya spesialis anak yang lebih paham cara, men-treat-nya gimana. Heeh. Ada satu lagi opsi lagi, itu bisa aja saya rujuk ke rumah sakit, di mana nanti anak itu, dibikin tidur dulu. Jadi, nanti kerjasama dengan spesialis anestesi, anak dibikin tidur dulu supaya tenang, nah itu dokter giginya baru ngerjain giginya. Iya, itu ada beberapa opsi seperti itu. Tapi bisa dibuka gitu walaupun tertidur bisa. Bisa bisa, alat pembuka gigi itu ada, gitu. Berarti sebenarnya kalau anak kecil tuh udah mulai dibiasain ke dokter itu Mhm. umur berapapun sebenarnya boleh aja ya. Boleh dari pertama giginya tumbuh juga oke, usia 6 bulan gitu, itu juga oke. Heeh, nggak apa-apa kita kenalan, say hi gitu. Heeh, kita latihan pegang sikat, pegang kaca mulut tuh it's okay. Heeh. Ada ini tempat sendiri ya beda sama yang dewasa berarti ya. Tempatnya Usia. sama, tapi treatmentnya yang beda. Iya. Belum punya anak sampai Iya, nggak tahu. nggak apa-apa, bisa aja anak nggak harus duduk di kursi gigi, saya pangku juga bisa, heeh. Kita Terakhir baca buku bareng, bisa kayak gitu, nggak harus pegang alat, nggak hmm, harus saya tindakan, gitu. Bisa sama dokter giginya saya pangku, ayo kita baca buku bareng, ayo kita latihan sikat gigi di model, di boneka-boneka gigi ini, itu juga bisa banget. Heeh, kenalan aja dulu, heeh, kan tak kenal maka tak sayang soalnya. Oke, Heeh. dari kita sebenarnya podcastnya waktunya udah selesai nih dok. Ya Ih, cepet nggak berasa banget, ya, gak berasa. seru kita. Heeh. Mungkin ada pesan-pesan nih dari dokter buat parents di luar sana. Harus apa nih untuk menjaga gigi anaknya, gigi Iya, susu parents. anaknya. Iya, buat saya pribadi menjaga gigi anak dimulai dari psikologisnya si anak. Jadi untuk anak tuh mau kooperatif, buka mulut, sikat gigi, kita harus mengedukasi anak secara tepat gitu. Kalau apa? Kalau anaknya juga harus di-encourage untuk sikat gigi gitu kan. Untuk terus encourage anaknya juga untuk ke dokter gigi, untuk kenal sama dokternya gitu. Nah, kalau anak udah trust sama parents, anak udah trust sama dokter giginya, itu nanti ngebawa anaknya gampang. Anak akan nurut untuk buka mulut, untuk duduk di kursi, untuk treatment ini itu gampang, gitu. Jadi itu kuncinya tuh di psikologisnya si anak dulu. Anak itu harus trust dulu sama parents, sama dokternya. Itu kuncinya di situ, baru itu sisanya itu mengikuti. Perawatnya kita bantu lah sebisa mungkin. Iya, betul. Menarik banget. Mungkin Iya, nanti kita bisa ke klinik ya dok ya. boleh, bisa banget. Mau datang konsultasi dulu bisa banget. Gigi dok mau dirawat. Iya, Oke. betul. Oke, terima kasih ya Dokter Ivi hari ini. Terus hari ini kita belajar banyak nih teman-teman, belajar bahwa gigi susu itu bukan sekedar gigi sementara yang nantinya tanggal, tapi Mm-mm. gigi susu ini tuh banyak banget perannya ya. Jadi memiliki peran penting untuk nanti proses anak untuk makan, terus juga berbicara, terus juga pertumbuhan rahang, sampai nanti menuntun tumbuhnya si gigi permanen ini. Jadi gigi susu benar-benar baik ya dan memang penting banget untuk anak-anak. Nah, Mm-mm. itu aja dari kita hari ini. Sayang banget. Iya, Thank you so seru. much ya, Dokter Iya, Ivi. thank you, Oke, Kak. teman-teman semua, terima kasih. Nantikan Stema Talk Podcast di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang kece-kece, menarik-menarik, dan pastinya stay tune terus di hari Jumat minggu depan. Thank you. Thank you.